Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dr. Ardi. Pada kuliah kali ini kita akan membahas mengenai sistem kerangka manusia. Setidaknya ada dua tujuan perkuliahan kali ini. Yang pertama yaitu saya harapkan nantinya mahasiswa mampu mengerti mengenai perbedaan dari masing-masing bagian tubuh yang menyusun dari sistem kerangka manusia. Lalu yang kedua, saya harapkan nantinya mahasiswa mampu mengerti fungsi dari masing-masing bagian tubuh yang menyusun dari sistem kerangka manusia. Untuk referensi utama dari perkuliahan ini, saya ambil dari dua buku. Buku yang pertama yaitu buku berjudul Engineering Physiology, Base of Human Factors Engineering or Ergonomics, karangan Krumer dan kawan-kawan. Lalu referensi kedua saya ambil dari buku Biomechanical Basis of Human Movement, karangan Hamill dan kawan-kawan. Sistem kerangka manusia disusun dari sekitar 200 tulang atau bones. Selain itu, ada beberapa persendian yang juga menyusun sistem kerangka manusia. Dan juga terdapat beberapa jenis jaringan ikat atau connective tissue seperti cartilage, tendon, dan ligaments yang menyusun sistem kerangka manusia. Untuk yang pertama, yaitu tulang. Tulang memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai internal framework dari tubuh kita atau sebagai struktur dari tubuh kita. Bisa kita bayangkan, tanpa pondasi dalam bentuk tulang, tubuh kita hanyalah seonggok daging yang tak berbentuk. Lalu fungsi yang kedua, tulang dapat berfungsi sebagai tuas mekanis dalam rangka menghasilkan gerakan. Ya, salah satunya ketika kita berjalan ada perubahan posisi tulang femur ya atau tulang paha, sehingga karena ada perubahan posisi tulang tersebut, kita dapat bergerak. Lalu fungsi selanjutnya yaitu melindungi organ dalam tubuh kita. Kalau kita lihat di tulang rusuk atau tulang ribs, atau kita biasa juga menyebutnya rib cage, di dalamnya ada beberapa organ yang dilindungi. Salah satunya ada jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Fungsi terakhir dari tulang yaitu sebagai pabrik dari sel darah kita. Selanjutnya, seperti dapat dilihat di slide, sistem kerangka manusia disusun dari beberapa tulang-tulang utama ya. Kalau kita lihat dari atas, ada tulang tengkorak ya atau tulang skul. Lalu untuk lengan atas ya biasa kita sebut dengan tulang humerus. Lalu di lengan bawah itu ada dua tulang yang menyusunnya, yaitu ada radius dan ulna. Lalu di telapak tangan itu ada metacarpals, lalu ada di jari itu tulang tersebut dinamakan phalanges. Lalu untuk di bagian batang tubuh itu dimulai dengan adanya tulang clavicle ya, itu ada di sekitar bahu bagian depan, lalu di tulang rusuk itu sendiri, kalau dalam bahasa Inggris kita sebut ribs, lalu di tengah-tengah ribs itu ada tulang yang dinamakan dengan sternum. Nah, kalau kita lihat bahu bagian belakang, itu ada tulang segitiga yang kita sebut dengan scapula. Nah, lalu kalau kita lihat di tengah-tengah tulang belakang kita, itu ada tulang belakang ya atau vertebral column. Nah, lalu kalau kita lihat bagian daerah pinggang ke bawah, itu ada tulang pelvis. Lalu untuk di paha itu ada femur. Lalu untuk di bagian betis itu ada tibia dan fibula. Lalu untuk telapak kaki itu ada tarsal dan metatarsal, dan untuk jari kaki itu ada phalanges.
Lalu untuk penyusun dari tumit kita itu ada thallus dan calcaneus. Nah, dari sini saya harapkan teman-teman tidak perlu menghafal semuanya. Tidak perlu menghafal semuanya, tetapi saya harapkan teman-teman setidaknya tahulah, setidaknya untuk beberapa bagian utama yang terkait dengan misalnya biomekanik atau teknik industri ya. Salah satunya yang perlu penting itu bagian bahu, itu ada scapula, lalu ada lengan atas tuh humerus, lalu untuk paha femur, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di level mikroskopik, secara struktur tulang kita disusun dari uh, dua jenis tulang ya. Yang pertama disebut dengan cortical bone, lalu yang kedua disebut dengan cancellous bone atau spongy bone. Nah, untuk yang pertama yaitu cortical bone, tulang ini biasa disebut juga dengan compact bone atau tulang padat ya, di mana sekitar 80% dari tulang dalam tubuh kita itu disusun dari tulang jenis ini. Nah, kalau kita lihat dari gambar di samping ya, ada bagian putih yang solid itu yang berwarna putih tanpa ada lubang-lubang. Nah, disitulah letak dari cortical bone. Jadi cortical bone itu hampir berada di sekeliling atau di pinggir dari tulang kita. Nah, tulang ini porositinya sangat rendah ya, sekitar 15%. Sehingga karena porositinya sangat rendah, maka kekuatan mekanisnya pun sangat tinggi. Karena semakin meningkatnya porosity, maka kekuatan mekanisnya akan semakin berkurang. Nah, oleh karena itu, cortical bones inilah yang memberikan kekuatan dan kekakuan dalam sistem kerangka manusia. Jadi dalam beban normal, jadi tubuh kita itu, tulang kita itu, sistem kerangka kita itu tidak fail atau tidak gagal atau tidak patah, itu dikarenakan dari cortical bone ini. Nah, namun walaupun dia terlihat solid itu tetap karena tadi saya sebutkan karena masih ada porosity-nya sekitar 15%. Nah, di dalamnya di situ masih ada jalur untuk pembuluh darah ataupun syaraf. Untuk jenis tulang kedua yang dapat dilihat di level makroskopik itu disebut dengan spongy bone. Berbeda dengan cortical bone yang berada di pinggir ya atau di level eksterior dari sebuah tulang, maka spongy bone atau cancellous bone itu berada di bagian dalam dari tulang tersebut. Jadi dia lebih dalam dari cortical bone tersebut. Nah, seperti namanya saja, karena namanya saja spongy, maka dia itu boleh dikatakan porosity-nya itu sangat tinggi, yaitu sekitar 70%. Ya. Nah, karena porosity-nya tinggi ya, jadi dia itu berongga, maka kalau kita bisa bayangkan ketika kita lihat sebuah spons ya, itu dia ketika kita tekan, dia itu akan dapat kembali lagi ya. Nah, disinilah fungsi dari cancellous bone atau spongy bone di sistem kerangka manusia, yaitu sebagai elemen yang menyerap energi ya, atau kita bisa sebut shock absorber. Namun demikian, karena dia strukturnya itu berporos, maka jenis tulang ini itu tidak sekuat cortical bones. Oleh karena itu, banyak insiden di kalangan orang tua, orang-orang sepuh gitu, banyak terjadi kejadian patah tulang di bagian yang terdapat cancellous bone ini atau spongy bone ini ya. Jadi cancellous bone ini banyak ditemukan di ujung dari tulang ya. Jadi kalau di tengah-tengah dari tulang, maksudnya kalau kita lihat secara memanjang itu di tengah-tengah itu biasanya hanya disusun oleh
cortical bones, lalu tapi kalau di ujungnya itu disusun oleh cortical bones dan spongy bones. Kalau sebelumnya saya telah membahas struktur makroskopik dari tulang, pada pembahasan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai klasifikasi tulang yang dilihat dari bentuknya. Jadi kalau dia dari bentuknya, tulang itu dibagi setidaknya menjadi 4 jenis. Yang pertama itu long bones atau tulang panjang, yang kedua itu short bones, lalu yang ketiga itu flat bones, yang terakhir irregular bones. Untuk klasifikasi pertama yaitu long bones. Jadi long bones itu bisa ditemukan di beberapa bagian tubuh. Salah satunya ada di bahu depan ya, tulangnya disebut clavicle. Lalu di lengan atas itu disebut dengan humerus. Lalu di lengan bawah itu ada radius, ulna. Lalu di paha itu femur. Lalu di kaki bagian bawah atau betis itu ada tibia, fibula. Lalu di telapak kaki itu metatarsals. Lalu di telapak tangan itu metacarpals. Dan jari-jari kita ya juga merupakan long bones. Jadi salah satu fungsi utama dari long bones ini adalah sebagai tuas yang berkesinambungan dalam tubuh, sehingga tuas tersebut karena adanya tuas-tuas dari long bones tersebut memungkinkan tubuh kita bergerak ya. Jadi hampir semua pergerakan utama dalam tubuh kita seperti berjalan atau misalnya kita mengayunkan tangan itu terjadi karena ada perubahan posisi dari long bones kita. Kalau misalnya kita mengayunkan tangan itu terjadi karena ada perubahan posisi dari humerus kita atau tulang lengan atas. Kita dapat berjalan karena ada perubahan posisi dari femur kita dan lain sebagainya. Ya, seperti ketika saya jelaskan di slide sebelum-sebelumnya bahwa long bones ini banyak disusun oleh cortical bones atau compact bones ya. Oleh karena itu, seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa salah satu fungsi dari long bones ini adalah support ya, yang menahan beban dari tubuh. Ya, untuk klasifikasi selanjutnya yaitu disebut dengan short bones. Nah, short bones ini dapat ditemukan di tulang carpals ya, di telapak tangan, lalu ada tulang tarsals di kaki. Maksud saya telapak kaki. Lalu berbeda dengan tulang panjang ya atau long bones, di mana dia banyak terdiri dari cortical bones atau compact bones. Nah, kalau short bones ini komponen utamanya adalah spongy bones atau cancellous bones. Tapi masih ada lapisan tipis cortical bones di eksterior dari short bones tersebut. Nah, karena komponen utamanya adalah spongy bones, maka fungsi utama dari tulang ini berbeda dengan long bones ya. Jadi seperti saya sebutkan di penjelasan sebelumnya, karakter dari spongy bones itu adalah sebagai shock absorber. Jadi fungsi tulang short bones ini boleh dikatakan penting dalam proses penyerapan atau peredaman shock atau getaran. Klasifikasi tulang selanjutnya disebut dengan flat bones. Nah, kalau flat bones ini bisa ditemukan di ribs atau tulang rusuk, ada ilium, itu adalah boleh disebut tulang panggul, lalu ada sternum, lalu dan scapula. Nah, kalau komposisinya ini hampir berimbang ya antara cortical bones dan cancellous bones. Lalu kalau fungsinya, jadi fungsi utama dari tulang flat bones ini adalah melindungi organ-organ tubuh bagian dalam ya, seperti jantung, paru-paru, lalu ada ginjal, dan lain sebagainya. Untuk klasifikasi tulang selanjutnya yaitu irregular bone. Seperti namanya, jadi bentuk tulang ini tidak panjang, tidak pendek atau short bones, dan tidak pipih seperti flat bones. Nah, bentuknya ini bermacam-macam ya.
Nah, salah satu contohnya itu ada di tengkorak, lalu ada pelvis, vertebrae. Lalu untuk penyusunnya itu terdiri dari cancellous bones atau spongy bones sebagai komponen utama, lalu ada lapisan tipis cortical bones. Nah, untuk fungsinya bermacam-macam ya. Ada yang berfungsi supporting weight, dissipating loads, protecting spinal cord, contributing to movement, dan providing site for muscular attachment. Nah, dari sini salah satu yang mungkin ingin saya highlight adalah protecting spinal cord. Jadi, salah satu contoh irregular bones tadi adalah vertebrae atau tulang belakang. Nah, fungsi utama dari vertebrae ini adalah melindungi spinal cord kita. Selain tulang, komponen utama yang menyusun dari sistem kerangka manusia disebut dengan cartilage. Nah, cartilage itu apa? Jadi kalau teman-teman pernah makan paha ayam, ketika dagingnya habis, biasanya banyak dari kita itu suka makan bagian yang kita sebut dengan tulang lunak atau tulang muda. Nah, tulang muda atau tulang lunak itu sebenarnya bukan tulang, tapi itu adalah cartilage ya. Dan itu kalau di ayam, maksudnya di paha ayam itu bisa ditemukan di ujung-ujung dari tulang tersebut ya. Biasanya warnanya putih berkilau gitu. Lah, fungsinya apa? Yang pertama dia untuk meredam getaran ya, untuk meredam getaran yang terjadi di persendian kita. Lalu yang kedua, dia berfungsi sebagai komponen dalam sistem kerangka yang membuat gerakan antar tulang tersebut terjadi dengan smooth atau halus ya. Dan kata lain, cartilage ini berfungsi untuk meminimalisir adanya friksi atau gesekan antar tulang ya. Bisa kita bayangkan tanpa cartilage ini atau tanpa bantalan ini, maka gesekan tulang antar tulang akan sangat friksinya atau gesekannya itu sangat tinggi ya. Oleh karena itu, apabila terjadi kerusakan di cartilage ini, maka akan timbul friksi yang besar di persendian kita karena tulang dapat bertemu dengan tulang. Di mana tulang masing-masing tulang itu keras, maka gesekannya akan sangat tinggi. Nah, kerusakan cartilage ini atau penyakit yang terjadi karena kerusakan cartilage ini disebut dengan osteoarthritis. Fungsi lain dari cartilage adalah sebagai flexible structures ya yang bisa kita temukan di daun telinga dan hidung. Jadi daun telinga dan hidung itu bukan tulang, tetapi cartilage. Oleh karena itu, dua bagian tubuh ini relatif lebih fleksibel dibanding bagian tubuh lainnya. Terdapat tiga jenis cartilage ya. Yang pertama disebut dengan articular atau hyaline cartilage. Lalu yang kedua disebut dengan fibrocartilage dan yang terakhir disebut dengan elastic cartilage. Pembahasan kita kali ini hanya akan mencakup dua jenis cartilage yang pertama yaitu articular dan fibrocartilage. Untuk jenis cartilage yang pertama yaitu articular cartilage itu bisa ditemukan di articulating ends dari sebuah tulang ya. Apabila kita lihat tulang femur di bagian atas ada sendi hip atau panggul, lalu di bagian bawah itu ada sendi lutut. Baik di kedua sisi tersebut bisa ditemukan articular cartilage karena keduanya merupakan articulation atau persendian. Untuk jenis cartilage selanjutnya disebut fibrocartilage. Jadi fibrocartilage ini biasanya ditemukan ketika articular cartilage atau cartilage jenis pertama itu akan bertemu dengan jaringan ikat yang lain, baik itu tendon ataupun ligamen. Jadi dia itu berfungsi sebagai jaringan ikat antara articular cartilage atau hyaline cartilage dengan jaringan ikat lainnya. Di lutut, fibrocartilage disebut dengan meniscus. Untuk komponen lain dalam sistem kerangka manusia yang akan kita bahas selanjutnya disebut dengan ligaments. Ligaments merupakan sebuah jaringan ikat yang boleh dikatakan sangat kuat dan menghubungkan
tulang dengan tulang. Terdapat dua fungsi utama dari ligamen. Yang pertama, to guide normal joint function. Lalu yang kedua, to restrict abnormal joint movement. Cara lebih sederhana, ligamen berfungsi untuk menjaga gerakan yang ada di persendian manusia agar tidak keluar dari batas fisiologis yang ada. Salah satu contoh kerusakan ligamen dapat dilihat pada gambar di slide. Jadi pada gambar tersebut, pada sendi lutut, terdapat sebuah gaya eksternal dari sisi lateral dan gaya dari sisi lateral tersebut sangat besar dan melebihi kemampuan fisiologis dari persendian manusia. Karena melebihi dari kemampuan fisiologis manusia, ligamen yang seharusnya mampu menjaga, maka di poin tersebut mereka sudah tidak mampu lagi, sehingga terjadi kerusakan pada ligamen tersebut. Kerusakan seperti ini banyak terjadi pada atlet-atlet ya, khususnya kalau teman-teman sering mengikuti pertandingan sepak bola, itu banyak beberapa pemain sepak bola itu mengalami kerusakan ligamen. Jaringan ikat lainnya yang juga menyusun sistem kerangka manusia disebut dengan tendon. Jadi fungsi tendon itu menghubungkan otot dengan tulang. Karena menghubungkan otot dengan tulang, maka tendon berfungsi juga untuk mentransfer gaya yang dihasilkan otot ke tulang. Kalau kita lihat gambar di samping, maka tendon itu merupakan bagian yang berwarna putih, ya. Jadi bagian yang berwarna merah itu otot, lalu bagian yang berwarna putih itu tendon. Apabila ligamen itu berfungsi untuk menghubungkan tulang dengan tulang, maka seperti yang sebutkan sebelumnya, maka tendon di sini secara singkat itu berfungsi untuk menghubungkan antara otot dengan tulang. Selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai gerakan yang ada di tubuh manusia, itu bisa terjadi karena di dalam sistem kerangka manusia itu ada struktur dan fungsi dari suatu articulation yang disebut dengan diarthrodial atau synovial joint. Nah, sendi jenis diarthrodial ini memungkinkan manusia untuk adanya gerakan dengan gesekan yang sangat minimum atau low friction articulation tanpa keausan yang signifikan. Wujud dari sendi diarthrodial ini bermacam-macam ya. Ada yang disebut dengan hinge joint, ada yang disebut dengan condyloid joint, ada yang disebut dengan ball and socket joint, ada yang disebut dengan pivot joint, plane joint, saddle joint, dan ellipsoidal joint. Diarthrodial joint yang dapat ditemukan di beberapa bagian tubuh seperti lutut, jari, siku, dan bagian tubuh lainnya itu memiliki karakter yang sama ya. Selain dua ujung tulang yang bertemu, hampir di semua diarthrodial joint ini hampir pasti ditemukan terdapat komponen lain seperti articular cartilage, lalu ada kapsul sebagai tempat atau wadah dari synovial membran dan cairan synovial sebagai pelumas, lalu komponen yang pasti ada juga yaitu ligamen. Untuk jenis diarthrodial joint yang pertama disebut dengan gliding joint atau sendi luncur. Jenis sendi ini terjadi pada ujung dua tulang yang masing-masing permukaannya itu berbentuk flat atau datar, sehingga gerakan yang terjadi itu sliding satu sama lain. Kita bisa menemukan jenis sendi ini di telapak kaki kita maupun di antara pergelangan tangan dan telapak tangan, yaitu di bagian tulang-tulang karpal tangan manusia. Jadi untuk jenis diarthrodial joints yang kedua disebut dengan hinge joint. Hinge joint ini bisa kita analogikan dengan engsel pintu ya.
Seperti kita tahu, engsel pintu itu hanya memiliki satu sumbu. Karena hanya memiliki satu sumbu, maka gerakannya itu hanya bisa dilakukan satu bidang. Nah, salah satunya gerakan yang bisa dilakukan yaitu karena hanya satu bidang, yaitu flexion dan extension. Jenis sendi ini bisa kita temukan di jari tangan maupun jari kaki ya, atau biasa kita sebut interphalangeal joints. Selain itu, di siku kita ada ulnohumeral articulation yang juga merupakan contoh dari hinge joint. Jenis diarthrotibial joint selanjutnya disebut dengan pivot joint. Pivot joint ini hanya memungkinkan terjadinya gerakan di satu bidang, yaitu internal dan external rotation atau pronation dan supination. Pivot joint ini dapat ditemukan di bagian proksimal lengan bawah manusia, yaitu pada pertemuan antara tulang radial dan ulnar, di mana pada pertemuan tersebut memungkinkan adanya gerakan pronation dan supination. Untuk jenis diarthrodial joint selanjutnya disebut dengan condylar joint. Pada jenis sendi ini terdapat atau dimungkinkan terjadinya gerakan di dua bidang. Hanya saja gerakan di bidang kedua itu sangat-sangat terbatas. Condylar joint dapat ditemukan salah satunya di sendi lutut manusia pada pertemuan antara tulang femur dan tibia. Pada sendi lutut manusia, dimungkinkan adanya gerakan flexion dan extension dan juga internal rotation dan external rotation. Hanya saja gerakan internal dan external rotationnya itu tidak seleluasa flexion dan extension pada sendi lutut, karena karakter dari sendi ini di mana biasanya jenis gerakan pada bidang kedua itu sangat-sangat terbatas. Jenis diarthrodial joint selanjutnya disebut dengan ellipsoid joint. Ellipsoid joint ini memungkinkan adanya pergerakan di dua bidang, baik itu flexion dan extension, sekaligus abduction dan adduction. Salah satu contoh dari sendi ini dapat ditemukan di antara tulang radial dan karpal di pergelangan tangan, sekaligus di tulang antara metakarpal dengan tulang phalanges atau metacarpophalangeal articulation. Metacarpophalangeal articulation ini merupakan persendian yang berada di pangkal jari kita. Oleh karena itu, kalau kita lihat pangkal jari kita, maka dia terdapat gerakan flexion, extension, abduction, dan adduction. Jadi jari kita itu bisa ke atas, ke bawah, ke samping kanan, dan ke samping kiri. Jenis diarthrodial joint yang lain disebut dengan saddle joint, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya sendi pelana. Saddle joint ini kurang lebih hampir sama dengan ellipsoidal joint, namun secara morfologis bentuk tulang yang membentuknya itu sedikit berbeda. Jadi kalau dalam saddle joint ini tulangnya itu berbentuk dua cekungan yang bertemu. Jenis sendi ini hanya ditemukan di jempol kita, yaitu pada pertemuan tulang karpal dan metakarpal di telapak tangan manusia. Jenis diarthrodial joint yang terakhir disebut ball and socket joint. Di dalam ball and socket joint memungkinkan adanya gerakan di tiga bidang, yaitu flexion extension, abduction, dan adduction. Lalu di bidang terakhir ada internal dan external rotation. Karena mampu ada gerakan di tiga bidang, boleh dikatakan jenis sendi ini merupakan the most mobile joint, atau sendi yang mampu melakukan paling banyak gerakan dibanding sendi-sendi lainnya. Jenis sendi ini dapat ditemukan di hip dan shoulder atau di panggul dan bahu manusia. Selain diarthrodial joints, di mana jenis joint atau sendi tersebut itu
memungkinkan adanya gerakan di tubuh manusia, terdapat dua jenis pertemuan tulang lainnya atau sendi, di mana gerakan yang ada itu sangat minimum atau bahkan tidak ada. Jenis yang pertama disebut dengan sinortodial atau fibrous joint. Pada jenis persendian ini hampir tidak ditemukan adanya gerakan atau sangat terbatas. Salah satunya bisa kita temukan di tulang tengkorak manusia ataupun di antara pertemuan tulang fibula dan tibia di kaki bagian bawah manusia. Untuk jenis persendian minim gerakan selanjutnya disebut ambriarthrodial atau cartilaginous joints. Cartilaginous joints merupakan persendian di mana dua tulang yang ada itu dihubungkan dengan articular cartilage. Jenis persendian ini sedikit berbeda dengan sinortodial joints karena masih memungkinkan adanya sedikit gerakan di jenis persendian ini. Kita bisa menemukan cartilaginous joints salah satunya di antara tulang belakang manusia atau vertebra. Selanjutnya, apabila kita buat sebuah summary atau rangkuman, persendian utama manusia itu dapat disusun oleh jenis-jenis sendi seperti dapat dilihat pada tabel di slide. Jadi untuk tulang belakang itu merupakan ambriarthrodial joints, lalu untuk hip itu ball and socket joints, untuk shoulder atau bahu itu ball and socket joint, lalu untuk knee atau lutut itu condyloid, lalu untuk wrist itu ellipsoid, lalu metacarpophalangeal atau pangkal jari itu ellipsoid, carpometacarpal itu saddle joint, yaitu di jempol kita, lalu di siku kita, di elbow to hinge. Lalu untuk di pertemuan antara tulang radial dan ulnar, di bagian proksimal lengan bawah manusia, itu bisa ditemukan pivot joint. Lalu di salah satu bagian di leher manusia, yaitu di allantoaxial joint, itu ada pivot joint. Lalu di ankle atau mata kaki ada hinge joint. Lalu di antara ruas-ruas jari atau interphalangeal itu ada hinge joint. Kurang lebih itu semua untuk kuliah skeletal system atau sistem kerangka manusia kita kali ini. Semoga apa yang saya utarakan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.